Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah seketika menipu dayamu orang-orang kafir untuk mempenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, Allah juga membuat tipu daya, dan tipu daya Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Al-Anfal ayat yang ke-30. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, jamaah setia Mushola Nur Sholihin Bukit Surungan, Padang Panjang Barat. Pertama tentu kita awali dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, di mana sampai malam ini setidak-tidaknya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih dapat bergerak, berbuat dan bertindak. Hanyalah yang menjadi harapan kiranya sisa umur ini akan senantiasa oleh Allah diberikan kekuatan lahir batin, sehingga kita dapat memanfaatkannya kepada sesuatu yang baik, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih berada pada suasana bulan Muharram. Jadi Muharram itu datangnya adalah pada hari Jumat yang lalu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi artinya hari ini baru tanggal 6 Muharram tahun 1447 Hijriah. Kita masih dalam suasana tahun baru. Memang benar tidak akan ada kita jumpai satu dalil pun, baik itu Al-Quran maupun itu hadis, yang memerintahkan kita secara langsung untuk memperingati tahun baru. Itu tidak ada. Hai orang beriman, peringati telah tahun baru. Tidak ada itu. Tapi pada hakikatnya secara eksplisit atau secara tersembunyi perintah itu ada. Malah perintah itu sangat kuat sekali. Salah satu di antara ajaran Islam yang paling tinggi nilainya itu adalah sumpah. Nah, sumpah. Karena dalam Islam kita boleh bersumpah apabila melengkapi dua syarat. Pertama, permasalahannya besar. Yang kedua, tidak ada jalan lain kecuali hanya bersumpah. Itu baru boleh kita bersumpah. Makanya ada sumpah saksi, karena saksi itu permasalahannya besar, menyangkut nasib seseorang, mau dipenjarakan atau tidak, bahkan mau hidup atau mati, karena ada hukuman mati. Itu sangat ditentukan oleh pengakuan atau ungkapan seorang saksi. Bagaimana kalau saksi itu tidak benar? Lalu apa yang dapat kita lakukan agar saksi itu berkata benar? Tentu tidak akan mungkin ada saksi untuk saksi. Maka satu-satunya jalan saksi boleh disumpah. Demi Allah aku akan mengatakan yang tampak oleh mataku dan yang terdengar oleh telingaku. Nah, apakah dia berdusta atau jujur? Nanti akibat dia sendiri yang akan menanggungnya. Nah, dan juga ada sumpah pejabat. Setelah diberikan amanah jabatan, apa yang dapat kita jadikan sebagai jaminan pejabat itu tidak akan menyalahgunakan jabatan? Kan ada pengawas. Bagaimana kalau kerjasama dengan pengawas?
Maka satu-satunya cara adalah pejabat itu diawasi oleh dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Disumpah. Makanya ada sumpah pejabat. Nah, dalam konteks ini makin besar orang yang bersumpah atau sang yang bersumpah itu menandakan persoalannya makin besar. Sumpah Pak RT lebih tinggi sumpah Pak RW, lebih tinggi lo sumpah Pak Lurah, lebih tinggi lagi sumpah Pak Camat, apalagi yang bersumpah Bupati Wali Kota, apalagi Gubernur, apalagi Menteri. Apa kalau seandainya yang bersumpah itu adalah Presiden, tentu lebih besar maknanya. Nah, sekarang yang bersumpah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada teh tu sumpah Allah. Nah, dalam Al-Qur'an kalau kita bersumpah kita menyandarkan sumpah kita kepada Allah. Makanya demi Allah, au sifatih atau sifat Allah, demi yang maha tinggi itu boleh, demi yang maha pengasih itu boleh. Nah, kalau Allah bersumpah disandarkan kemana? Allah menyandarkan sumpahnya kepada sesuatu yang dianggap oleh Allah penting untuk diperhatikan oleh manusia. Makanya Allah ada sumpah watin, demi pohon tin, menandakan ada sesuatu pada pohon tin yang harus diperhatikan. Wazaitun, demi pohon zaitun. Tetapi 80% sumpah Allah di dalam Al-Quran disandarkan kepada waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Was-subhi, demi waktu subuh. Wad-duha, wal-laili, wan-nahar. Bahkan ada wal-asri. Itu menandakan waktu itu perlu diperhatikan. Nah, tahun baru adalah peredaran waktu. Nah, sekarang sudah berubah dan sudah bertukar. 1446 sudah berubah menjadi 1447 Hijriah. Jadi memperingati tahun baru sebenarnya adalah memperhatikan waktu yang beredar. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada 2 tahun yang beredar dalam kehidupan kita. Ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah. Tahun Masehi dipakai secara dunia internasional, termasuk kita. Tapi tahun Islam yang disebut dengan tahun Hijriah hanya dipakai secara Islam. Di negeri kita juga dipakai. Tandanya apa? Ada beberapa tanggal-tanggal di dalam bulan Islam atau di dalam tahun Islam itu dianggap hari libur. 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, 17 Ramadan, Aidil Fitri, Aidil Adha dan sebagainya. Itu menandakan bahwa memang kita juga menghormati memakai penanggalan Hijriah. Karena memang benar umat Islam kita adalah mayoritas terbanyak di negeri ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tahun Islam itu disebut dengan tahun Hijriah? Tahun Hijriah, di tahun Islam itu disebut dengan tahun Hijriah. Nama lainnya tahun Qamariyah. Kalau Masehi disebut dengan Syamsiyah, kalau tahun Islam disebut dengan Qamariyah. Syamsiyah artinya matahari, karena tahun Masehi itu menghitung berpatokkan kepada perjalanan matahari. Nah, berpatokkan kepada perjalanan matahari, pertukaran hari itu adalah jam 00. Tapi kalau berpatokkan kepada bulan disebut dengan tahun Qamariyah, Qamar artinya bulan, pertukaran hari itu adalah matahari terbenam. Jadi sekarang hari Rabu, sebenarnya kalau menurut perhitungan tahun Hijriah sudah Kamis. Pas maghrib tadi sudah Kamis. Jadi azan pertama oleh ustadz kita yang terhormat tadi itu adalah sudah di hari Kamis itu. Saya imam tadi adalah sholat pertama di hari Kamis itu. Itu kalau menurut tahun Qamariyah. Tapi kalau menurut tahun Syamsiyah itu masih di hari Rabu. Hari pertama atau sholat pertama di tahun Syamsiyah itu adalah subuh. Tapi kalau tahun Qamariyah adalah maghrib pertamanya. Nah, di nama lainnya disebut dengan Masehi. Al-Masih itu adalah Isa karena dihitung sejak kelahiran Nabi Isa. Bagaimana kalau tahun Islam disebut dengan Hijriah? Karena dihitung semenjak pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian, tahun Hijriah atau tahun Islam itu tidaklah dihitung mulai semenjak Nabi lahir sama dengan Nabi Isa, tidak. Tapi dihitung mulai semenjak Nabi hijrah. Jadi kapan mulai menghitungnya?
Menghitung tahun Islam itu baru mulai sejak pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dalam sejarah memerintah paling panjang. Ada kisaran 20 tahun. Jadi hampir dapat dan Pak Soeharto lebih tuan. Hampir dapat. Maka pada pemerintahan Umar bin Khattab yang ke-17, di waktu itu adalah pelantikan gubernur Hasan Asy'ari. Di waktu itu Umar berpikir apa yang akan jadi patokan. Kita belum punya tahun. Maka seluruh para menteri dikumpulkan oleh Umar lalu diadakan rapat. Apa yang akan kita jadikan sebagai patokan tahun? Karena sebelum itu belum ada tahun, bulannya sudah ada. Makanya sudah ada lahir Nabi 12 Rabiul Awal, sudah ada nuzul Quran 17 Ramadan. Tapi tahunnya belum ada. Oleh karena tahunnya belum ada, hanya disandarkan kepada peristiwa yang menonjol pada tahun itu. Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena ada tentara Abraha yang datang dari Yaman, tujuan menuju Mekah untuk meruntuh Ka'bah. Tapi termihim bi hijaratim min sijil. Di tengah jalan tentara Abraha ini dilempar oleh burung ababil dengan batu-batu sijil. Makanya bom Iran itu namanya sijil. Namanya sijil sekarang. Diambil dari sana itu. Itu bara neraka artinya. Bukan main dasarnya rompong-rompong. Tembus-tembus itu gajah yang dibuat. Sehingga nggak jadi. Namanya tahun gajah. Karena itu peristiwa bertepatan dengan Nabi Muhammad lahir. Nah, Nabi itu diangkat atau nuzul Quran itu atau Quran turun pertama 17 Ramadan tahun 40 usia Nabi. Belum ada tahun. Nah, makanya belum ada tahun, tapi bulan sudah ada. Jadi Umar mengadakan rapat. Ada 4 usulan waktu itu. Usulan pertama, bagaimana Tuan Khalifah kalau kita hitung tahun Islam itu sebagaimana orang Masehin menghitung tahunnya mulai semenjaknya Nabi lahir. Kita hitung pula mulai semenjak Nabi kita lahir. Yang kedua mengusulkan bagaimana kalau seandainya tahun Islam itu dihitung sejak 17 Ramadan Quran turun. Yang ketiga ada yang mengusulkan bagaimana kalau seandainya kita hitung mulai semenjak perang Badar. Karena itu perang yang besar selama itu. Tapi yang keempat mengusulkan bagaimana kalau kita hitung mulai semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya adalah siapa yang mengusul? Yang mengusulkan adalah Ali bin Abi Thalib. Masing-masing pengusul dimintakan alasan. Nah, ternyata alasan yang paling kuat itu dianggap usulan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia bersemangat, bahkan dia menangis mengusulkan itu. Sehingga itu usulan yang paling dianggap mantap. Berbagai analisa di waktu itu. Maka ditokoklah palu, kita hitung tahun Islam mulai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, langsung itu sekali. Itu adalah tahun yang ke-17 Nabi Umar bin Khattab sebagai khalifah memerintah di waktu itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa usulan Ali bin Abi Thalib ini dianggap benar, dianggap paling kuat? Nah, inilah Bapak. Dari kisah ini saja itu makin terlihatlah oleh kita nanti, yo patut kau disabui sekali setahun. Karena hijrah itu adalah momentum Islam, adanya Madinatul Munawwarah, Madinah yang cemerlang. Kalau tidak hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, mungkin awak malam kini pun tak mengaji. Kalau tidak hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, mungkin Timur Tengah tidak akan seperti sekarang. Indonesia tidak akan mayoritas Islam. Dan tentu kita tidak akan tahu dengan syahadat. Karena dengan pindahnya Nabi ke Madinah, itu terbentuk komunitas masyarakat Islam. Bahkan daulah Islamiyah, negara Islam. Yang sangat super power di waktu itu, bahkan disegani oleh negara besar pun di waktu itu. Di Romawi, dengan rajanya Heraklius. Nah, dimulai dari mana? Dari peristiwa hijrah. Nah, malam ini saya ingin menyebutkan sebahagian. Kalau kita baca seluruhnya, tentu ceramah maghrib aku sampai hari lamanya. Ini nak ada Pak Ibu? Ndak ada ni, boy nak talok. Walaupun tadi tu tak pulang-pulang awak. Awak rabung kuih nasi kira-kira tu ha. Jadi kita ambil saja sadon peralu malam kini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang sangat sulit di tengah-tengah kehidupan manusia. Pertama,
meninggalkan kebiasaan. Sangat sulit oleh manusia itu meninggalkan kebiasaan. Apapun bentuk kebiasaan itu. Yang kedua adalah membiasakan yang belum pernah. Nah, gitu aja. Ini sangat sulit dalam kehidupan manusia. Nah, mari kita coba untuk mengekspresikan diri kita. Betul apa tidak? Sangat betul. Nah, masyarakat jahiliyah itu sudah sangat terbiasa. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab Mekah di waktu itu sangat kafirnya, sangat munafiknya. Ada beberapa perbuatan jahat yang menonjol dalam kehidupan mereka. Menyembah patung, al-ansab, al-azlam, undi nasib, al-maisir, berjudi, al-khamar, meminum minuman keras. Itu sangat menonjol. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Itu sudah mereka lakukan berpuluh-puluh tahun. Karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu terlalu jauh. Berapa jaraknya kurang lebih? Mudah saja. Nabi Isa itu lahir tahun 1 Masehi. Muhammad dilahirkan tahun 571 Masehi. Kan bisa dihitung saja. Berarti 5 abad lebih jaraknya. Kalau 5 abad itu bukan waktu yang sebentar. Lara generasi manusia kok itu. 100 tahun saya lagi 5 generasi itu. Ada 7-8 generasi di waktu itu. Semua mereka itu adalah menyembah patung. Karena patung itu dibawa dari Babilonia dan sudah ada di Mekah kurang lebih 125 tahun setelah Nabi Isa meninggal. Jadi ada sekitar 600 tahun patung itu ada di Mekah. Sudah mendarah daging. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, Tahir baiti lit-taifin wal akifin. Muhammad, bersihkan kembali Ka'bahku untuk orang-orang tawaf. Buang itu patung-patung. Ajak mereka kepada menyembah Allah kembali. Pertanyaannya adalah, gampang kerajaan Nabi atau sulit? Sangatlah sulit. Apalagi yang akan dihadapi abu-abu yang banyak itu. Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Rokok, Abu Gosok. Banyak abu-abu yang akan dihadapi oleh Nabi. Maka Nabi mendapat perlawanan yang bukan main. Ini secara umum kita katakan. Mendapat perlawanan yang bukan. Pajak ketek pulun kamaja aja awak. Setelah Nabi dapat perintah dari Allah, wahai Muhammad, ajak mereka kepada yang baik. Nabi langsung naik ke Bukit Safa. Setelah Nabi naik ke Bukit Safa dekat orang Sa'i sekarang itu, dan dipanggillah, wa ma'syarul Quraisy ta'alau bina, wahai orang-orang Quraisy, berkumpul di sini, berkumpul semuanya. Lalu Nabi bertanya, apakah kalian percaya seandainya aku sampaikan bahwa besok pagi musuh akan menyerbu kalian? Kami percaya, karena kau adalah Al-Amin. Nabi tidak pernah berdusta sejak dari kecil. Semuanya pada percaya. Nah, kalau begitu dengarkan apa yang akan aku katakan. Sembahlah Allah, tinggalkanlah patung. Kalau itu tidak kena lakukan, maka malapetaka akan menimpa kalian. Mendengarkan ungkapan Nabi yang seperti ini, tagaklah Abu Lahab. Muhammad, alihaza jama'tana. Hanya untuk itu kau mengumpulkan kami di sini. Tabbanlah kau Muhammad. Kurang ajar kau Muhammad. Celaka kau Muhammad. Mubar semua. Mubar sadu Allahnya. Gembira Nabi atau ibu ti Nabi? Ibu ti Nabi. Akhirnya kita tahu bahwa dakwah yang dilakukan oleh Nabi awal-awalnya kan sembunyi-sembunyi. Di dalam masa sembunyi-sembunyi itu masuklah beberapa orang ke dalam Islam. Ada Abu Bakar dari golongan orang dewasa. Ada Ali bin Abi Thalib dari golongan dewasa. Termasuklah Utsman, termasuklah Umar bin Khattab. Itu sudah masuk di waktu itu di rumah Arqam bin Arqam. Termasuklah Khadijah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, berbagai macam upaya dilakukan oleh mereka untuk menghambat dan menangkis dakwah Nabi, tapi tidak mempan. Bahkan tidak mempan, sabuk yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran. Akhirnya setelah mendekati 13 tahun atau 12,5 tahun,
Maka abu-abu tadi, termasuk Abu Rokok, Abu Gosok tadi, Abu Lahab, Abu Lahil, berkumpul di suatu tempat, yaitu di satu tempat yang namanya Darun Nadwah, di rumah seorang bangsawan yang dipakai sebagai balai adat lah dia. Mereka mengadakan musyawarah di sana. Musyawarahnya itu untuk apa? Untuk mencari suatu keputusan Muhammad ini harus dibagaimanakan. Nah Bapak Ibu, itulah yang digambarkan dalam ayat yang saya baca tadi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah seketika berencana orang-orang kafir untuk liyuthbituka, mempenjarakanmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat rencana, Allah juga membuat rencana. Wallahu khairul makirin, rencana Allah the best. Rencana Allah lebih unggul. Nah Bapak Ibu, dalam sejarah kita baca, mereka ramai-ramai menuju Darun Nadwah. Mereka ramai-ramai menuju Darun Nadwah dengan tujuan ini. Setelah sampai di tempat itu, lalu mereka mengadakan rapat dipimpin oleh Abu Lahab. Rapat dimulai. Silakan kalian usulkan apa yang harus dilakukan terhadap Muhammad. Yang pertama mengusulkan Muhammad diusir saja dari Mekah. Yang kedua mengusulkan Muhammad dipenjarakan. Kepada yang mengusulkan diusir dan dipenjarakan diminta alasan, tapi dibantah oleh yang lain. Saya tak setuju. Sebab kalau Muhammad diusir dari Mekah, Muhammad itu bamulik mani bakucin dan murah. Kemana dia pergi pasti dia banyak teman-temannya nanti. Setelah teman yang banyak dia akan menyerang kita. Habislah kita. Bagaimana kalau dipenjarakan? Saya juga tidak setuju. Sebab kalau Muhammad dipenjarakan pasti tengah malam banyak orang yang datang menemuinya dan memberikan makanan. Dan orang akan bertambah simpatik. Berabe juga kita. Maka saya mengusulkan, menunjuk dari belakang, Abu mengusulkan, yaqtuluka, kita bunuh saja Muhammad itu. Bagaimana caranya kalau Muhammad dibunuh? Nanti sanak familinya akan bisa menuntut kepada kita. Ada caranya, kata seorang tua yang berbaju putih. Kita minta di setiap suku yang ada di kota Mekah ini, lalu kita utus mengepung rumah Muhammad. Lalu Muhammad diambil, Muhammad dibunuh, maka Muhammad mati atas nama kita bersama. Kalau seandainya keluarga Nabi Muhammad Bani Hashim nanti menuntut, maka jadilah dia berhadapan dengan seluruh kita. Itu usulan saya. Terima kasih. Orang mandok ke mongko. Pas usulan itu terima, orang mencelek ke belakang, kayak kau tak boleh. Hilang kayak. Ternyata ini adalah setan yang menjelma jadi manusia yang hanya untuk mengusulkan itu. Tapi dia usulannya itu rancak, walaupun hilang tak apa-apainya, tetap dipakai usulannya. Akhirnya Muhammad dibunuh. Itu kesepakatan di waktu itu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana caranya? Sebelum rapat ini usai, Abu Lahab sebagai pemimpin rapat di waktu itu, hendaklah masing-masing suku mengirim seorang pemuda gagah yang pangkalangannya gadang, kemudian bawa pedang. Tak boleh pakai baju, boleh pakai sarawak. Untuk mengepung rumah Nabi. Lebih dari 30, ada yang menyebutkan 36 orang mengepung rumah Nabi malam itu. Jam 2 nanti berkumpul di tempat ini ke 36 orangnya sebagai utusan dari setiap suku. Sebelum rapat saya akhiri, kepada seluruh anggota rapat saya sampaikan bahwa keputusan rapat ini betul-betul bersifat secret, sembunyi, bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan kepada siapapun termasuk istri kita. Dapat dipahami? Dapat. Rapat ditutup dan kita mubar. Bapak dan Ibu, malam itu hening. Tidak ada suara sedikit pun. Kenapa tidak ada orang keluar? Bamang kau pasah kuliner tak orang. Kenapa orang tidak ada keluar? Tidak ada bis-bis, bus-bus besar yang berdarakan. Diam semuanya. Kenapa begitu? Ternyata bocor ini rahasia. Rupanya sama orang kini. Tidak boleh disampaikan kepada siapapun termasuk kepada istri kita sendiri. Paham? Paham.
Baru saya tiba di rumah abu-abu kau. Marilah kau. Aduh cik ni kena disampaikan. Tapi kau rasio kau. Jangan dikecil kau orang. Dia jaleh. Laida. Beko malam akan ada pembunuhan. Siapa akan dibunuh dah aja. Muhammad akan dibunuh nanti malam. Tapi kau rasio. Jangan sampai. Aman tu dah aja. Ada pai lagi cik. Pai. Hanya jalan ke dapur. Mak. Apa ni? Marilah. Aduh cik mak. Tapi kau rasio mak. Jangan disampaikan ke orang. Sebab kalau disampaikan ke orang, kau berbahaya mak. Apa tu? Li berjanji mak nak menyampaikan ke orang. Berjanji. Nanti malam ada pembunuhan mak. Siapa itu? Muhammad. Tapi kau risau mak. Mak jago yo. Aman tu. Sekitar jam 10:30, mak pun bertandang ke rumah sebelah. Sah tu si sah namanya. Adon kada sampai ke kau sah, tapi kau rasio. Rahasia. Akhirnya nyebar berita. Sehingga sebelum maghrib berita sudah nyebar seluruh Makkah. Akibatnya pas matahari terbenam, tidak ada seorang pun keluar. Karena akan ada pembunuhan. Abu-abu itu sudah mulai curiga. Kenapa orang tidak ada keluar? Jangan-jangan ini bocor. Tapi semuanya pada bungkem tidak pernah menyampaikan. Saya tahu. Tapi biarlah, nggak apa-apa. Lebih baguslah tidak ada yang keluar, kan begitu. Bapak dan Ibu sekalian, Nabi sudah mengkondisikan dengan Abu Bakar, jam sekian tunggu saya di rumah. Saya akan berangkat dari rumah saya jam segitu. Sekitar jam 7, sebenarnya Nabi sebelum maghrib sudah dapat berita, sudah dapat info dari intelijen. Wahyu sudah datang. Muhammad, malam ini kau pindah ke Mekah. Kau pindah ke Madinah. Tinggalkan Mekah. Ya tentu Nabi menjawab, siap ya Allah. Tentu begitu. Di atas rumah yang ada waktu itu hanyalah Ali dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu yang terpikir oleh Nabi. Kalau saya meninggalkan kota Mekah. Kebetulan Nabi ini terkenal jujurnya. Sehingga banyak orang yang menitipkan harta kepada Nabi. Itu yang menjadi berat oleh Nabi. Kalau Mekah saya tinggalkan, bagaimana dengan harta-harta titipan kepada saya? Kalau Muhammad zaman kini wakil tu. Masa bodoh angkuit selelai itu kita fikir gitu. Nah ada cerita oleh. Itu yang berat oleh Nabi. Sehingga setelah maghrib Ali dipanggil. Ali, saya Rasul. Ada 2 tugasmu malam ini. Pertama, terimalah surat-surat ini. Ini adalah surat-surat tanah, surat-surat harta, surat-surat berharga milik si A, milik si B, milik si C. Ada tertulis di situ. Mereka menitip kepada saya. Ada saatnya nanti saya akan mengamanahkan kepadamu dan berikan kepada si empunyanya yang berhak. Itulah amanahnya Nabi. Kok ambola Nabi kayak itu pikir panjangnya betul. Tapi Muhammad dia sangat memikirkan itu. Walaupun situasi sudah genting sekalipun, tapi yang amanah orang kepada dirinya tetap dia jadi pikiran. Jadi ini sampaikan kepada orang yang punya, yang berhak. Jadi Tuhan mau kemana? Saya malam ini harus pergi ke Madinah. Itu tugasmu yang pertama. Sedangkan tugasmu yang kedua, wahai Ali bin Abi Thalib, agar orang-orang, kau tahu enggak, rumah kita sudah dikepung. Rumah kita sudah dikepung. Di gerbang Baduo, memacik padang. Di Mungkolaman Baduo lo, tentang pintu bilik Nabi sampai tidur Baduo, sekali liang rumah. Pakai pedang masing-masing. Kamu tahu enggak, mereka sudah punya pedang semua. Dan mereka berkeinginan untuk membunuhku. Aku sudah tahu. Nah Bapak Ibu, terus Tuhan apa yang menjadi tugasku? Nah ini tugasmu yang kedua. Dan ini wajib kau laksanakan. Apa itu Tuhan? Kau tidur di tempat tidurku dan bakalumun yuk selimu ambo.
Agar mereka yang mengepung rumah tetap menganggap kalau aku masih tetap tidur. Baik Tuan. Tapi ragunya. Kalau tugas yang pertama itu ringan. Hanya mengembalikan sertifikat umpamanya kepada orang yang punya. Tapi nang kedua kayak gak balik teh. Iya gak balik. Nanti kalau orang yang mengepung rumah itu naik ke rumah, kemudian menusuk langsung yang ada di dalam selimut, siapa mati? Ali. Waduh, ini tugas sangat berat. Bukan menggantikan ini, menggantikan itu, tapi menggantikan mati. Tapi oleh karena ati Allah wa ati Rasul, sami'na wa ata'na. Karena patuh kepada Allah dan Rasul adalah wajib, maka Ali sami'na wa ata'na. Siap Rasul walaupun menggigil. Nah, setelah mendekat jam 8, Ali lah mulai dengan keadaan menggigil, mengarapai kata tepek tidur Nabi. Setelah sampai di tempat tidur Nabi, Nabi pun mendekat. Kau selimutin ini, berkelumun dengan ini, kata Nabi. Baik Rasul. Ali, izin saya berangkat. Bagaimana Tuan, dia ada di pintu, itu urusanku bukan urusanmu. Ali lah mulai menggeletek. Kabarnya buaya lan Sarawak bagi kabar. Dek takut. Dek takut. Pas Nabi, pas Ali menelentang, dek kok tiba pisau tapi entang paru den. Hanya bayi meriang. Dek meriang kok tiba pisau tiba entang tang rusuk den. Di bayi menangkui. Kok tiba di belakang tentu tangi ku den. Tentu macam-macam lah. Lawak lusuk dia itu saja. Nah, sekarang pindah kepada Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siap semuanya, ada nempati di paci, betul disandang, melangkah ke pintu. Rupanya dekat pintu ada dua padang batu apa. Waduh, ini berbahaya. Kayak film sesuatu teh. Film kerajaan sesuatu di seluruh gunung dia tu. Ayo, film sesuatu apa. Nabi mundur ke belakang. Takut juga Nabi, karena Nabi juga manusia seperti kita. Takut juga Nabi. Tapi pas Nabi mundur, Allah berfirman, ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa ghashaynahum fahum la yubsirun. Muhammad, never mind. Go out please. Tu bahasa sengalangnya. Muhammad tidak apa-apa, maju saja. Di muka mereka sudah ada tutupan, di belakang mereka sudah ada tutupan. Kau lewat, mereka tidak akan melihat sama sekali. Kalau begitu aman itu barang. Kecil Nabi. Lewat Nabi ke situ. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masya Allah. Itulah dia. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirun. Mereka membuat rencana, Allah juga membuat rencana. Rencana Allah is the best. Rencana Allah jauh lebih unggul. Apa yang terjadi? Kalau mereka membuat rencana mengepung rumah Nabi dengan lebih 30 orang pemuda, Allah buat rencana apa? Allah menjadikan pas mereka itu keluar, Nabi itu keluar, mereka semuanya Allah jadikan tertidur sambil berdiri. Nah, bagi kira. K30 lebihnya tak kalau kau padang paciknya. Nah, coba bayangkan itu. Awak mungkin paling tak kalau yang dua-duanya. Maku aku nya ada lalu langsung tu. Maku aku tu. Tapi sambil berdiri tertidur itu kan aneh itu. Sedangkan dia teonda sana tak bisa tak kalau lantiang lawak. Ini tertidur sambil berdiri. Akhirnya ada sejarah yang menyatakan, karena sudah banyak buku yang menyebutkan, dia ambil pasir dan Nabi letaknya di dekat yang sorang-sorang. Itu untuk meyakinkan bahwa mereka itu sedang tidur. Nabi terus ke rumah Abu Bakar. Nah, biar Nabi dulu kita kembali kepada anak muda yang 36 orang. Nah, Bapak Ibu, nyala bakar ya. Yang 36 orang tidurnya kalau Ali bagi kira. Kalau Ali tak dapat kira baca oleh. Nasi nak tamakan, ayah nak tagagua, malah lah basah sampai tidur tadi. Lah basah sampai tidur. Bala caro le bah. Kok menangkut, kok meriang, kok menelantang, bala kakale. Akhirnya siang di itu sehari. Yang solat kan belum ada waktu itu. Lah siang di itu sehari. Nah, setelah matahari agak mulai memancarkan cahaya,
baru tajago malano nalalo. Lah pagi seri. Kalau dan rupanya. Langsung masuk ke rumah. Hai. Ada yang membangunkan teman-teman. Ada yang ada kayak pintu gerbang, you menolak siap tuh paling kadang. Tak kalau lo. Hai. Kalau dan masuk ke rumah. Masuk ke rumah langsung memburu tempat tidur Nabi. Wah, ini Muhammad masih tidur. Dengan pedangnya, ketua yang 36 orang ini mencabi itu selimut Nabi. Ternyata Masya Allah, yang di dalam bukan Nabi tapi adalah Ali bin Abi Thalib. Ali? Ya, saya Ali. Kenapa kau di sini? Ya, saya di sini. Mana Muhammad? Dia sudah keluar. Kapan? Tadi malam. Jam berapa? Jam 10. Saya dekat pintu. Ambo, nak tahu? Dan tak kalau. Yang dari gerbang siapa? Yang dari gerbang saya. Kok kamu diam saja? Saya juga tertidur. Tertidur malah kita semua. Masya Allah. Ali, kira-kira menurut pendapatmu kemana itu Muhammad? Saya nak tahu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, Ali menjadi pemain utama. Tempat yang dituju oleh Nabi adalah rumah Abu Bakar, dan itu semuanya sudah dibuat. Nah sekarang yang masalahnya adalah, pertama, peristiwa itu sangat tragis sekali, sangat genting sekali. Pertama Nabi rencanakan untuk dibunuh tapi lepas. Ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahum fahum la yubasirun. Itu namanya mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat untuk Nabi. Setelah itu kalau Nabi disuruh, ya Rasul, coba buat orang itu tidur lagi. Enggak bisa Nabi. Karena itu adalah muhdi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin, ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan ini, karena dia adalah pelaku, dia penuh perasaan menyampaikan. Dan kalaulah seandainya Nabi tidak lolos malam itu, karena Bapak, perencanaan Nabi untuk pindah ke Madinah itu sudah mulai tercium oleh orang-orang Mekah setahun sebelum itu. Jadi kepindah Nabi ke Madinah itu bukan tidak ada perencanaan, sudah ada. Karena dakwah Nabi di Makkah itu sudah mulai tersendat. Tidak kama di Maduan ada yang menghalang. Makanya ada seorang sahabat waktu namanya Mus'ab bin Umair, seorang anak muda umur 19 tahun, itu diutus oleh Nabi setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah untuk mempersiapkan segala sesuatu di Madinah. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang anak muda. Ibunya bernama Khunas bin Malik. Dia adalah janda kaya, di bawah Khadijah sedikit lah, tapi menyembah patung juga. Namun Khunas bin Malik, dia adalah seorang istri yang sudah ditinggal oleh suaminya semenjak anak satu-satunya Mus'ab berumur 4 tahun. Jadi Mus'ab ini adalah anak yatim kalau cara awalnya. Ditinggal ayah sejak umur 4 tahun. Tetapi Mus'ab tumbuh menjadi manusia baik. Nah, konsentrasi ke Mus'ab sebentar dulu. Kerjaannya sehari-hari bergaul dengan anak-anak di kota Mekah. Tapi dia tidak pernah menggambarkan bahwa dia adalah anak orang kaya. Bajunya, pakaiannya, gayanya tetap biasa. Sehingga dia banyak teman. Dia memiliki pemikiran yang sangat bersih, pemikiran yang sangat lurus. Satu kali dia merenung, konan disambah di ibu buku kondak banan sebenarnya. Yang disembah oleh ibu saya ini pasti tidak benar. Allah mentakdirkan satu kali pas ibunya sedang menyembah patung, dia mencari balik pintu. Selesai ibunya menyembah, datang kucing naik, kucing kata, "Nyo karaye kepala patung ada kucing." Tak kancing kucing di kepala patung. Besok diulang lagi sampai 3 kali berturut-turut. Bertambah yakinlah Mus'ab bin Umair ini tidak benar yang disembah oleh ibu saya. Kau mengecekkan ke ibu nak talok. Kenapa? Karena dia sangat takut kepada ibunya. Ibunya sangat disiplin.
Dia pernah bilang sama temannya, saya daripada menghadapi ibu saya, biar saya menghadapi 10 orang yang kuat Quraisy, katanya. Begitu nak takutnya ke ibunya. Tapi dia tahu ibunya tidak benar, namun dia sembunyikan. Nah Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia mendengar-dengar cerita ada seorang yang membawa agama baru, kepercayaan baru. Tapi di mana orang itu? Didengar-dengar, akhirnya dia dapat bahwa itu di rumah Arqam bil Arqam. 1 kali seminggu dia menghilang. Dia bilang sama ibunya, tempat teman. Padahal mendengar dari bilik dinding hari kecil orang di rumah Arqam bil Arqam. Muhammad beserta dengan seluruh para sahabat. Seminggu atau ampe kalinya mendengar, tidak tahan lagi ingin masuk Islam. Nyoketuk pintu. Dibuka oleh Umar. Apa kabar? Saya ingin masuk Islam. Ayo ke rumah, ayo ke rumah. Langsung dia bersyahadat malam itu. Setelah dia bersyahadat, dia masuk Islam dan belajar 1 bulan saja, terjadi perubahan yang sangat signifikan di rumah. Apa itu? Bertambah hormatnya ke ibunya, bertambah sayangnya ke ibunya, bertambah rajin menyapu rumah, bertambah rajin basuh piring, bertambah rajin memasak, bertambah rajin menyiram bunga segala macam. Rupanya Hindu atau apa mencari anak tambah elok, hilang lokanya. Mana gini? Di mana dapat wahyu? Itu kecil. Rupanya kita sebagai orang tua, kalau anak ini terjadi perubahan, apakah kepada yang buruk, apalagi kepada yang baik, jadi pertanyaan juga. Mus'ab, kok kamu begini sekarang? Tidak apa-apa bu, ini tugas saya membantu ibu. Biar saya nyuci bu, biar saya masak bu, biar saya ngiling lado bu. Bertambah elok. Tapi dia hilang sekali seminggu. Ini yang menjadi curiga ibunya. Akhirnya dipanggillah oleh ibunya seorang temannya. Kamu tahu enggak? Mus'ab tahu. Tolong ang selidiki, kamanyo may hilang sekali seminggu. Beko kalau ang tahu, boleh rokok ang aman. Cerawaknya. Nah ya, boleh rokok ang aman. Baik bu. Sebulan dia mengikuti baru dapat. Ibu, ternyata dia ke rumah Arqam bil Arqam. Dia sekarang ada di situ. Maka oleh ibunya disebarlah berita kepada seluruh anak familinya. Kapa etek, Pak Uwo, Pak Adang, Pak Uncu. Dan dia sangat malu sekali kalau anaknya sudah menjadi pengikut Muhammad. Berkumpul ke rumah. Sadang berkumpul tu tibunya. Ibunya kau nak tahan dia berang deh. Sedangkan pamannya bilang, biarlah nak ke rumahnya. Dia minum, dia makan dulu. Ibunya nak tahan deh. Biak kayu pas mencogok di pintu tu, dilakak. Tapi pas kamalakak kepala Mus'ab memancar cahaya putih dari muka Mus'ab menembus ke muka ibunya. Kayu jatuh. Sampai 3 kali. Akhirnya enggak mampu dia mukul anaknya, hanya dikurung saja di kamar belakang. 3 hari di kamar belakang tu dapat keluar dari atok, kemudian Nabi mengirim ke Hafsah. 2 kali sampai ke Hafsah. Nah Bapak, kita potong saja. Ketika ada pemilihan siapa yang akan diutus ke Madinah buat mempersiapkan hijrah Nabi ke Madinah, maka pilihan Nabi jatuh kepada Mus'ab. Umar berkata, Rasul, kok anak ketek itu bersuruh? Tubuhnya memang kecil, tapi kelebihannya ada pada dirinya yang tak ada pada dirimu. Apa itu? Kepiawaiannya di dalam ngomong. Banyak orang yang jatuh hatinya dan tak mampu berkata apa-apa kalau Mus'ab sudah ngomong. Jadi artinya Bapak Ibu, jauh sebelum Nabi hijrah ke Madinah sudah dipersiapkan oleh Nabi untuk pindah ke Madinah. Itu unik sekali sejarahnya, banyak sekali. Jadi pantas kalau hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah kok dijadikan sebagai patokan untuk menghitung tahun Islam, banyak sekali. Namun Bapak dan Ibu, untuk malam kini ke Solo ke Padang Subuh tiba di situ hari pagi, dia kata isan alam masuk, tentu kita harus berhenti. Tentu sampai di situ. Kok ada lalu selesai, tentu kita selesaikan di lain waktu. Indak di Nur Selihin, di An-Nur jo bisa, di Jihad bisa jadi disambiakan. Karena nampak deh kamu mau pai ampi-ampi basuh jamaah kau dia demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan akan ada manfaat. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.